Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Indra Baktiar, mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Muhyi. Bapak Muhyi ya. Ya, Umurnya Pak? 56. Oke. Bapak, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diare. Nanti saya menjelaskan bahayanya diare, tanda dan gejalanya diare dan lainnya ya Pak ya. Ya, Nanti kontrak waktunya mungkin 5 sampai 8 menit ya Pak ya. ya. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Oke, bisa dimulai ya Pak ya. Oke. Yang di sini yang pertama pengertian dari diare. Diare adalah pengeluaran feses yang konsistensinya lembek sampai cair dengan frekuensi pengeluaran feses sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Diare juga diartikan sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam atau dalam sehari ya Pak ya. Oh iya. Lalu bahaya yang ditimbulkan, yang pertama dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Yang kedua, renjatan hipovolemik. Yang ketiga, kerusakan organ. Yang keempat, koma. Dan yang terakhir, bisa mengakibatkan meninggal. Lalu tanda dan gejala diare. Yang pertama, tandanya anak mengalami demam. Yang kedua, penurunan nafsu makan. Dan yang ketiga, penurunan berat badan. Lalu ini gejalanya ya Pak ya. Yang pertama sakit perut, yang kedua merasa lelah, dan yang ketiga anak menjadi cengeng, dan yang terakhir gelisah. Lalu yang selanjutnya penyebab diare. Yang pertama penyebabnya adalah lingkungan yang kotor, dan yang kedua kebiasaan yang buruk, dan yang ketiga keracunan makanan, dan yang keempat pengolahan makanan yang tidak bersih, dan yang terakhir penurunan daya tahan tubuh. Lalu yang selanjutnya upaya pencegahan diare. Yang pertama kebersihan per orang. Yang nomor 1 cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang nomor 2 ganti pakaian sehabis mandi. Dan yang ketiga menyikat gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Dan yang keempat gunting kuku bila panjang dan kotor. Lalu ini kebersihan makanan dan minuman. Memasak terlebih dahulu makanan dan minuman. Tutup makanan dengan tudung saji. Jangan biarkan anak memungut makanan yang telah jatuh. Dan yang terakhir jangan makan makanan yang basi. Gitu ya Pak ya. Lalu yang selanjutnya kebersihan lingkungan. Jagalah sumber air agar tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya. Buanglah kakus atau jamban dengan jarak 15 sampai 20 meter dari rumah dan ditutup. Dan yang selanjutnya kebersihan rumah. Jangan biarkan hewan seperti tikus, kucing, anjing, dan serangga berada di dalam rumah. Sudah paham ya Pak ya? Ya. Lalu penanganan diare di rumah. Yang pertama memberikan anak cairan lebih banyak dari biasanya untuk mencegah dehidrasi. Dan yang kedua mengajarkan orang tua tentang pemberian suplementasi zinc. Paham ya Pak ya? Ya. Lalu yang selanjutnya menganjurkan orang tua tetap memberikan dukungan nutrisi untuk mencegah kurang gizi. Mohon maaf Pak ya. Iya. Dan yang kedua memberikan nasihat kepada orang tua atau pengasuh untuk segera membawa ke petugas kesehatan apabila kondisi semakin memburuk. Lalu pengobatan diare farmakologis. Yang pertama antimikroba seperti antibiotik, sulfonamid, furazolidin, dan golongan quinolone untuk memberantas penyebab diare. Dan yang kedua loperamid untuk mengurangi frekuensi dan durasi diare. Dan yang terakhir paverin, hoisin, butilbromida untuk menghilangkan kejang pada perut. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Apakah Bapak ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas Bapak?
ada. Di Anu, bagian Mas. mana, Pak? Ini yang tanda dan gejalanya itu diare itu gimana? Oh, tanda dan gejala Diare. diare ya, Pak ya? Iya. Tanda dan gejala diare itu Tanda gimana? dan gejala diare. Iya. Oke, ini saya jelaskan lagi ya, Pak ya. Ya. Tanda dan gejala diare. Yang pertama, anak mengalami demam itu saat diare. Panas berarti. Ya, panas. Terus yang kedua, penurunan nafsu makan. Itu makannya kurang atau enggak nafsu makan ya, Pak ya. Ya. Lalu yang ketiga, penurunan berat badan. Badan mungkin menjadi kurus. Terus penurunan berat badan. Itu ya, Pak ya. Dan ini yang gejala diare. Yang pertama, sakit pada perut. Lalu yang kedua, anak merasa lelah, mudah lelah gitu ya, Pak ya. Dan yang ketiga, anak menjadi cengeng, mudah nangis. Dan yang terakhir, gelisah gitu. Oh, iya. Apakah Bapak sudah paham? Paham. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.